Welcome to my channel. Kembali lagi di video pembelajaran Yola Febiang Reni dengan NIM 2102110538. Bentar. Sebelum dimulai jangan lupa subscribe, like, and share ya. Oke Sobat YL, kita sekarang akan membahas tentang teori pertumbuhan linear dengan dosen pengampu Bunga Cynthia Utami. Ada beberapa tokoh yang membahas tentang teori pertumbuhan linear ini. Yang pertama yaitu Adam Smith, yang kedua yaitu ada David Ricardo, dan yang ketiga yaitu Karl Marx. Dan saya di sini akan membahas tentang David Ricardo. Apa sih penjelasan teori dari David Ricardo ini? Dan apa sih kritikan kita tentang teori yang sudah dipaparkan oleh David Ricardo tersebut? Pada teori David Ricardo ini lebih berfokus kepada sistem komparatif. Yaitu, menurut teori ini, setiap negara seharusnya berfokus pada persoalan produksi dan kemudian menjual barang tersebut sehingga mereka punya keuntungan dalam produksi. Spesialisasi diperlukan sehingga produksi menjadi lebih efisien. Dengan demikian, ada kemampuan untuk proses pertumbuhan dengan resources dapat digunakan secara lebih efektif. Dari proses pertumbuhan yang digambarkan oleh Ricardo, adanya ciri-ciri yang sudah dibacakan tadi. Selanjutnya dari tokoh David Ricardo ini, adanya proses pertumbuhan yang digambarkan yang ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terbatasnya jumlah tanah yang sangat susah untuk diperluas sebagai faktor produksi. Dengan terbatasnya tanah, maka pertumbuhan penduduk akan menghasilkan produk marginal yang semakin menurun. Ini tidak lain adalah produk marginal yang makin menurun atau lebih dikenal dengan nama Law of Diminishing Return. Selama buruh yang dipekerjakan, maka tanah tersebut bisa menerima tingkat upah di atas tingkat upah alamiah. Maka penduduk yang dapat dipekerjakan akan terus bertambah, dan ini akan menurunkan lagi produk marginal di tenaga kerja. Dan selanjutnya menekankan ke bawah tingkat upah. Proses ini akan berhenti apabila tingkat upah turun pada tingkat upah alamiah. Apabila misalnya tingkat upah ternyata lebih turun di bawah tingkat upah alamiah, maka jumlah penduduk yang akan mengisi lowongan kerja menurun. Dengan demikian, tingkat upah akan naik kembali pada tingkat upah alamiah. Pada posisi ini, jumlah penduduk konstan. Jadi, tarik-menarik antara segi faktor produksi tanah dan faktor produksi tenaga kerja. Ada satu kekuatan dinamis yang selalu menarik perekonomian di arah tingkat upah minimum, yaitu pekerjaan the law of diminishing return. Yang kedua, peningkatan atau penurunan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan tingkat upah, yaitu apakah di atas atau di bawah tingkat upah minimal. Yang ketiga, akumulasi kapital terjadi apabila keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi yang lebih meningkat. Yang keempat, dari waktu ke waktu terjadinya kemajuan teknologi. Satu-satunya harapan untuk menarik ke atas perekonomian adalah dengan adanya kemungkinan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan produktivitas kapital. Jadi, dengan adanya kemajuan teknologi, pekerjaan the law of diminishing dapat diperlambat. Dan
kemerosotan tingkat upah dan tingkat keuntungan ke arah tingkat minimumnya diperlambat. Inilah inti dari proses pertumbuhan ekonomi yang kapitalistik menurut Ricardo. Proses ini tidak lain adalah tarik-menarik antara dua kekuatan yang dinamis. Apabila salah satu input tetap, sedang input-input lain ditambah penggunaannya bervariabel, maka tambahan input tersebut mula-mula naik. Akan tetapi, kemudian seterusnya menurun. Apabila input variabel tersebut terus bertambah, tambahan output yang dihasilkan dari setiap unit tambahan output variabel tersebut tidak lain adalah produk marginal dari input variabel tersebut. Oleh karena itu, menurut the law of diminishing dan juga the law of diminishing marginal product, dalam perekonomian Ricardo, input yang tetap adalah tanah dan input variabelnya. Akumulasi kapital dan kemajuan teknologi cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Artinya, dapat memperlambat bekerjanya law of diminishing return, yang mana akan memperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal. Akan tetapi, antara akumulasi kapital dan teknologi itu sendiri terdapat perbedaan peranan. Ricardo mengatakan bahwa akumulasi kapital memang dapat memperlambat penurunan produktivitas tenaga kerja. Apabila pekerjaan diberi perlengkapan alat-alat yang lebih banyak, produktivitasnya meningkat, tetapi tetap saja ada batasannya. Selanjutnya dikatakan bahwa akumulasi kapital hanya akan dilakukan orang apabila penerimaan imbalan yang cukup. Tetapi faktor produksi kapital ini pun apabila ditetapkan pada pekerja yang meranggap sebidang tanah tertentu, maka akan mengalami pula penurunan produktivitasnya marginalnya. Dengan kata lain, akumulasi kapital itu sendiri akan terkena oleh bekerjanya law of diminishing return. Akibatnya, produksi marginal dari kapital terus menurun dengan adanya proses akumulasi kapital tersebut. Adanya kritikan terhadap tokoh. Pada hal tersebut, banyak hal dari pemerintah yang tidak mempertimbangkan akan pekerjaan dengan tenaga kerja. Hal tersebut membuat masyarakat rela bekerja dengan upah yang sedikit. Dilihat dari negara Tiongkok, mereka memiliki upah yang besar karena tenaga kerja yang sedikit. Sedangkan negara Australia Utara, mereka mendapatkan upah yang kecil karena tenaga kerja yang banyak. Pada pemikiran David Ricardo, terdapat kurang persiapan dari pemerintah serta perusahaan-perusahaan yang ada di berbagai negara. Adanya perbedaan penting antara teori tahapan pertumbuhan pembangunan ini. Menurut Adam Smith, proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan memiliki hubungan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Thomas Robert, itu pertambahan penduduk hanya mendukung pertumbuhan secara tata susunan ekonomi saja. Apabila perkembangan ekonomi dapat meningkatkan daya beli yang real masyarakat secara menyeluruh.